kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi udah sarapan anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah sarapan ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Nisa pada pembelajaran IPA. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Anggun yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu mau anak-anak Ibu membaca buku terlebih dahulu. Baik, Bu. Ibu bantu ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca ya. Apakah sudah siap membacanya? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Anggun. Silakan tutup bukunya. Kita akan belajar mengenai tema 1 pahlawan dengan subtema perjuangan pahlawan. Nah, tadi Ibu di awal lupa nih absen anak-anak Ibu. Anggun, Hadir, Bu. Doni. Doni nggak masuk, Bu. Oke, kenapa nggak masuk Anggun? Nggak tahu, Bu. Nggak ada kabar, Bu. Cuma Anggun yang hadir hari ini ya. Iya, Bu. Nah, tadi Ibu udah bilang tema apa yang belajar hari ini? Pahlawanku, Bu. Nah, dengan subtema perjuangan para pahlawan. Nah, untuk pembelajaran IPA itu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini sifat-sifat cahaya ada banyak, tapi yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga kita akan belajar mengenai cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen atau percobaan, di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari cahaya? Cahaya adalah suatu energi tertinggi, Bu. Oke, pintar Anggun. Nah, di sini pengertian dari cahaya adalah energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam untuk menerangi ruangan maupun sumber keberlangsungan hidup kita. Nah, dalam KBBI, cahaya adalah suatu sinar yang seperti bulan, matahari, dan lampu. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, tadi kan Ibu udah menyampaikan bahwa dari cahaya ini mempunyai sifat-sifatnya. Sifat-sifat cahaya ini ada banyak, tetapi pada hari ini kita hanya belajar 3 sifat cahaya. Nah, lanjut saja kita melakukan percobaan sambil nanti Ibu akan menerangi sedikit-sedikit mengenai materi
tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Ibu ada karton dengan lubang yang telah Ibu buat, dan juga di sini ada apa ini anak-anak Ibu? Senter, Bu. Ada senter. Nah, yang pertama yaitu sifat cahaya merambat lurus. Maksud dari sifat cahaya merambat lurus ini adalah sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Nah, maksud di sini kita akan melakukan percobaan. Di sini ada senter, dan di sini ada karton yang telah Ibu buat dengan lubang. Nah, maksud dari sifat cahaya merambat lurus ketika cahaya senter menerangi satu medium perantara atau lubang-lubang yang telah Ibu buat ini akan merambat lurus menembus dinding-dinding karton ini. Nah, di sini nampak anak-anak Ibu? Nampak, Bu. Coba anak-anak Ibu lakukan. Pegang senternya, terus senter ke lubang yang ada. Nah, di sini apa yang nampak? Di setiap kartonnya ada cahaya yang tembus, Bu. Oke, di setiap karton ada cahaya yang tembus dengan lurus ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sifat cahaya ini yang dapat anak-anak Ibu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya apa? Ada yang tahu? Sifat cahaya merambat lurus, Bu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nggak tahu, Bu. Nah, anak-anak Ibu pernah lihat di dalam rumahnya ada ventilasi atau ada lubang kecil di Iya, Bu. atasnya seperti yang di atas ini. Iya, Bu. Nah, ketika cahaya matahari masuk ke dalam suatu ruangan atau rumah anak-anak Ibu melalui celah yang sempit atau yang di atas itu, maka adanya cahaya yang merambat lurus. Maka nampak anak-anak Ibu nanti dia merambat lurus. Ya, Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai cahaya yang merambat lurus. Nah, ada lagi nih, Ibu mempunyai gambar cahaya mercusuar di pinggir pantai itu membentuk garis lurus, bukan? Iya, Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cahaya yang merambat lurus. Nah, itu halnya sama dengan percobaan pertama yang kita lakukan ini. Ketika kita mensenterkan cahaya senter dengan lubang yang telah Ibu buat, maka dia merambat lurus menembus dinding-dinding perantara dengan satu medium ini. Nah, di sini nampak bukan? Dari dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga itu merambat lurus sampai ke dinding terakhir itu terdapat adanya cahaya. Nah, itu sama halnya. Nah, contoh lain dari kehidupan sehari-hari itu cahaya yang ada di mobil. Ya, Nah, Bu. itu merupakan salah satu contoh dari cahaya merambat lurus. Lampu motor. Ya, lampu motor, lampu mobil, apalagi? Oke, betul anak Ibu. Nah, selanjutnya di sini sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, yang dimaksud dengan benda bening ini adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan benda bening tersebut, cahaya tetap masuk ke dalam benda tersebut dan memantulkan cahaya-cahaya yang dapat menerangi sekitaran kita. Nah, media di sini udah Ibu bawakan seperti gelas yang tidak bening, botol plastik, dan yang terakhir kita akan menggunakan senter. Nah, ada yang tahu tadi apa contoh dari benda bening ini anak-anak Ibu? Gelas. Ya, apalagi? Gelas kaca. Gelas kaca, terus Ada botol plastik. oke, ada botol plastik, Waduh, Bu. air jernih Nah, itu merupakan salah satu juga
dari benda bening. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen mengenai cahaya menembus benda bening. Nah, di sini Ibu mempunyai gelas kaca. Gelas kaca ini merupakan salah satu dari benda bening. Gelas dengan senter. Nah, tadi kan kita akan bereksperimen mengenai cahaya menembus benda bening. Di sini Ibu senterkan cahaya dari senter itu menembus kaca yang telah Ibu pegang ini. Ini namanya adalah benda bening, kaca bening. Nah, di sini kenapa cahaya dapat menembus benda bening? Dikarenakan benda bening ini dapat meneruskan cahaya. Cahaya bisa menembus kaca karena adanya susunan molekul dari kaca ini yang tidak bisa menyerap maupun memantulkan cahaya. Maka dari itu benda ini dapat menembus benda bening. Nah, sama halnya dengan botol plastik ini. Nah, botol plastik ini juga dikarenakan adanya susunan molekul yang tidak bisa menyerap maupun memantulkan cahaya. Maka dari itu botol plastik ini akan menembus benda bening. Mungkin dari Anggun bisa mencontohkannya. Nah, dipegang sini Anggun. Nah, ini. Coba Anggun senterkan. Nah, nampak dengan anak-anak Ibu? Ya, Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh eksperimen dari cahaya menembus benda bening. Nah, di sini ada gelas yang tidak benda bening. Karena gelas ini pertama tidak bening dan kedua dia mempunyai warna yang cukup pekat. Maka dari itu, jika Ibu senterkan ke benda ini, maka tidak ada cahaya yang dapat ditembuskan. Nah, kalau misalnya kalau kita senterkan dengan benda ini, maka yang disebut dengan cahaya yang anak-anak Ibu lihat ini namanya bayangan. Karena jika cahaya mengenai objek gelap, maka cahaya itu tidak dapat menembus melainkan akan membentuk bayangan. Nah, contohnya saja itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Ibu ada jendela kan di rumah. Nah, ketika cahaya matahari pagi-pagi menembus rumah anak-anak Ibu, maka cahaya itu melewati jendela yang ada di rumah anak-anak Ibu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat cahaya yang menembus benda bening. Nah, terakhir kita akan belajar mengenai cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, di sini Ibu ada gelas tentunya gelas benda bening, gelas kaca, terus ada air, dan juga di sini boleh Ibu pinjam. Di sini ada pena. Nah, pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, di sini boleh anak Ibu tuangkan gelas ini ke sini, Ibu bantu. Nah, Bu. Oke, dah. Nah, di sini. Nah, Masukin, Bu. ya, masukin. Nah, di sini anak-anak Ibu lihat adanya pembelokan antara medium 1 dengan medium 2. Terlihat patah kan Iya, Bu. penanya? Penanya kayak patah, Bu. Nah, ini merupakan contoh percobaan dari cahaya yang dapat dibiaskan. Ada yang tahu kenapa pensil ini terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Nggak tahu, Bu. Nah, di sini dikarenakan jalannya cahaya sebagian dari pena ini yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup air karena daerah di antara dua ini mempunyai lintasan yang tidak sama. Maka dari itu yang anak-anak Ibu lihat pena ini terlihat patah. Nah, itu saja materi yang dapat dijelaskan dan kita eksperimenkan hari ini. Dan yang terakhir di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini nanti ajak ke rumah dan diisi. Di sini kan tadi kita udah melakukan percobaan, mungkin anak-anak Ibu juga bisa melakukan percobaan di rumah dan diisi ya laporan dari
membuktikan sifat-sifat cahaya yang 3 tadi. Dan juga anak-anak ibu nanti jawab ya soal-soal yang ada di sini yang sudah ibu bikin, dan besok tolong kumpulkan kepada ibu, oke? Ya Bu. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kenapa tadi Bu cahaya bisa tembus benda bening Bu? Karena dari sifat benda bening ini adalah susunan dari molekul benda bening ini tidak dapat menyerap cahaya, maka dari itu cahaya dapat menembus benda tersebut, dan juga benda bening ini tidak dapat dipantulkan oleh cahaya, maka dari itu cahaya dapat menembusnya gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa cahaya dapat menembus benda bening. Berarti benda yang tidak bening memiliki molekul yang dapat menyerapnya Nah, ya Bu. oke, nah itu pintar. Benda yang tidak bening itu mempunyai susunan molekul yang dapat menyerap cahaya atau dapat dipantulkan cahayanya. Nah, berbeda dengan benda bening yang mungkin udah ibu kasih alasannya. Ada lagi pertanyaan dari anak-anak ibu? Tidak Bu. Ulang lagi Bu. Oke, nah sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan materi kita hari ini sehingga anak-anak ibu paham dan dapat mengingatnya. Nanti bisa dilakukan percobaannya di rumah. Nah, kepada Anggun mungkin dipersilakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini belajar tentang cahaya. Cahaya adalah sumber energi yang digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian cahaya juga bermanfaat untuk tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Terus cahaya ini memiliki banyak sifat yang kita pelajari hari ini ada 3. Pertama, cahaya yang dapat merambat lurus, kemudian cahaya yang dapat menembus benda bening, kemudian cahaya yang dapat dibiaskan. Kita hanya belajar 3 hari ini. Besok kita akan belajar lagi sifat-sifat cahaya selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Tadi kita diawali dengan membaca doa dan diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan dari ibu mohon maaf, dan ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.